Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala hilmihi ba'da ilmihi. Walhamdulillahi ala afwihi ba'da qudratih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu madla nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-huda wal rasulil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man ihtada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ati nafsi hudaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha amma ba'd. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inni uhibbukum fillah. Hamba yang dhaif senantiasa mencintai saudaraku semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia ini dalam ketaatan, dalam kebaikan, semoga kelak Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Para pemirsa yang berbahagia, tema kajian kita kali ini akan membahas seputar wasatiyah Islam sebagai pilar utama dalam beragama. Wasatiyatul Islam, terminologi ini diambil dari ayat suci Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ayat ini bermakna, dan kami jadikan kalian umat yang pertengahan agar kalian menjadi syuhada, saksi bagi umat manusia, dan Rasul akan menjadi saksi atas kalian. Para ulama mengambil intisari dari ayat ini bahwasanya umat Islam dijadikan ummatan wasata. Wasata secara bahasa bermakna umat yang pertengahan. Wasatun artinya tengah di antara dua sisi. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal istilah wasit. Wasit. Wasit itu artinya sang penengah. Dalam sebuah pertandingan perlombaan kita mengenal wasit. Wasit adalah orang yang berada di tengah memimpin sebuah perlombaan. Nah, wasatiyatul Islam dimaknai oleh para ulama di dalam ayat ini dengan makna yang beragam. Di antaranya Ibnu Jarir At-Tabari memaknai ummatan wasata dengan udulan khiyara, yaitu umat yang berlaku adil, umat yang terbaik. Jadi tidak hanya dia berada di posisi tengah, karena tidak semua hal itu harus berada di tengah. Tetapi ada makna lain yang dimaksudkan di sini adalah ummatan udul, umat yang berlaku adil, umat yang terbaik. Dalam sebuah riwayat disebutkan khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan itu adalah yang pertengahan. Pertengahannya dimaksud oleh para ulama adalah khairuha, yang sebaik-baiknya. Makna wasato atau wasatiyah juga dimaknai dengan markazud dairah, yaitu center atau tengah-tengah sesuatu. Sehingga dia tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim kanan.
Ajaran agama Islam ini adalah ajaran yang mendidik kita untuk berperilaku pertengahan. Dalam bahasa lainnya disebut dengan moderat. Bahasa yang menjelaskan wasatiyah atau al-wasat atau moderasi, semuanya menunjukkan bahwa umat Islam adalah umat pertengahan yang memilih jalan tengah antara dua hal yang ekstrim. Baik itu dalam urusan akidah, baik itu dalam urusan ibadah, maupun juga dalam urusan muamalah. Ayat yang kita baca dalam surah Al-Baqarah 143 ini ternyata dia berada tepat di tengah-tengah surah Al-Baqarah. Yang kata para ulama ini adalah mukjizat. Kenapa? Karena perintah untuk menjadi umat pertengahan ini pun berada di tengah-tengah surah Al-Baqarah. Nah, para ulama menafsirkan ayat ini dengan penjelasan hadis Rasulullah SAW bahwasanya umat Islam harus berlaku adil, harus berlaku moderat. Dia berada pada umat yang pertengahan. Kenapa? Karena nanti dia akan menjadi syuhada, akan menjadi saksi bagi umat-umat lainnya. Hal ini ditegaskan dalam sebuah riwayat Imam Al-Bukhari menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, nanti pada hari kiamat Nabi Nuh alaihissalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ditanya, hal ballaghta wahai Nuh alaihissalam, apakah engkau sudah sampaikan ajaran-ajaranku? Kata Allah. Maka Nabi Nuh pun menjawab, benar ya Allah, sudah aku sampaikan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil umat Nabi Nuh. Ternyata umat Nabi Nuh ini banyak yang tidak mendengar ajaran Nabi Nuh alaihissalam, bahkan mereka kufur terhadap ajaran beliau. Ketika Allah tanya kepada umat Nabi Nuh, apakah Nuh sudah menyampaikan ajaranku kepada kalian? Mereka mengatakan, tidak ya Allah, tidak ada yang menyampaikan kepada kami sesuatu apapun. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Nuh alaihissalam, wahai Nuh, siapa yang akan bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan perintahku? Lalu Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, fayaqulu Muhammadun wa ummatuhu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya lah yang akan bersaksi bahwa aku telah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu diturunkanlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Maka umat Islam dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersaksi bahwa Nabi Nuh alaihissalam telah menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, terminologi wasatiyatul Islam dimaknai dengan Islam yang pertengahan, Islam yang moderat, Islam yang tidak berat sebelah. Dan ini adalah prinsip utama dalam kita beribadah, prinsip utama dalam kita beragama. Karena ketika seseorang tidak berada pada posisi pertengahan, dia akan terjerumus kepada at-taraf, ujung kanan maupun ujung kiri. Dalam istilah agama disebut dengan at-tatarrub, ekstremisme. Kenapa ekstremisme itu terjadi? Karena cara memahami agama dengan cara yang keliru, yaitu cara memahaminya dengan berlebih-lebihan. Namun demikian, makna wasatiyah tidak hanya pertengahan. Karena tidak semua hal harus ada di pertengahan. Misalnya kita contohkan antara jujur dan bohong. Tidak ada pertengahan di situ. Tetapi yang terbaik adalah jujur. Berbeda dengan kata-kata berani. Berani berada pada pertengahan antara penakut dan sifat sembrono. Nah, jadi istilah wasatiyah tidak selalu kita maknai dengan pertengahan saja, tetapi juga harus kita maknai
khairuha awsatuha, artinya sebaik-baiknya. Karena itu ketika kita mendengar kalimat khairal umur awsatuha, sebaik-baik urusan itu pertengahan, pertengahan yang dimaksud adalah yang terbaik dalam urusan tersebut. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat bagaimana ajaran agama kita mendidik kita untuk menjadi orang yang pertengahan. Kita mulai dengan dalam urusan akidah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Fatihah kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah ke jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Dijelaskan pada ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang Allah ridhai, ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang Allah murkai. Dan juga bukan jalan orang-orang yang tersesat. Para ulama tafsir mencontohkan dalam penafsiran ayat ini, al-maghdub di sini adalah mereka yang beragama Yahudi, di mana mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka sudah mengetahui, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka kufur padahal mereka sudah mendapatkan hidayah, mendapatkan ajaran dari para nabi-nabinya. Sebaliknya, Islam juga, siratal mustaqim di sini juga bukan jalan orang-orang yang tersesat, yaitu kaum Nasara, di mana mereka menyembah ya selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam urusan akidah kita diajarkan pertengahan, bahwa Islam adalah agama yang meyakini adanya Sang Pencipta. Islam bukan ateis dan juga bukan politeis. Artinya ada orang yang tidak yakin adanya Tuhan, sebaliknya ada orang yang meyakini banyak Tuhan. Nah, Islam adalah agama wasati, mereka meyakini bahwa ada Tuhan. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama Islam adalah agama wasat, pertengahan dalam urusan akidah antara kelompok yang ateis, tidak meyakini ada Tuhan, atau kelompok politeisme, yaitu mereka yang meyakini Tuhan banyak. Dan kita meyakini Tuhan Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Dalam urusan kenabian, keyakinan kepada Nabi begitu juga. Kalau agama-agama lain meyakini bahwa Nabi mereka tidak hanya sekedar Nabi, bahkan sampai kepada Tuhan, diangkat menjadi Tuhan. Atau sebaliknya, seperti orang-orang Yahudi, mereka membenci para Nabi mereka, bahkan tidak sedikit Nabi yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi, maka Islam adalah agama pertengahan. Menjadikan Nabi sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, dan juga Nabi adalah manusia yang Allah berikan wahyu kepadanya. Jadi dari satu sisi dalam agama kita, kenabian atau baginda Rasulullah SAW dimuliakan, dihormati, tetapi tidak sampai dituhankan. Sebaliknya tidak seperti orang-orang Yahudi yang membunuh para nabi mereka. Kata Rasul, innama ana abdullah, sesungguhnya aku ini hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala wa rasuluh, hanyalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam urusan akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat wasatiyah juga dalam urusan ibadah. Ternyata dalam agama kita juga dilarang oleh baginda Rasulullah SAW untuk berlebih-lebihan dalam beribadah. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada 3 orang sahabat Rasulullah SAW datang
ke rumah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka bertanya tentang bagaimana ibadah Rasul, bagaimana salat Rasul, bagaimana ketaatan Rasulullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu para ummahatul mukminin, Aisyah misalnya radhiyallahu anha menjelaskan bagaimana khusyuknya salat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana khusyuknya ketika beliau berpuasa dan seterusnya. Maka tiga orang itu merasa sangat sedikit dalam beribadah kalau dibandingkan dengan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu masing-masing mereka itu bersumpah dalam diri mereka sendiri. Seorang di antara mereka mengatakan, demi Allah, saya tidak akan tidur malam, saya akan sholat sepanjang malam. Yang satu lagi mengatakan, demi Allah, saya tidak akan makan, saya akan puasa seumur hidup. Dan satu lagi mengatakan, demi Allah, saya tidak akan pernah menikah. Nah, berita ini sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang mengatakan seperti tadi? Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku ini akhsyakum, lebih takut kepada Allah dari kalian. Atqakum indallah, lebih takwa kepada Allah daripada kalian. Walakinni asumu wa uftir. Namun demikian, walaupun aku lebih takut kepada Allah dari kalian, aku berpuasa dan aku juga berbuka. Maka dalam agama kita dianjurkan, kalaupun paling banyak kita berpuasa, kecuali puasa bulan suci Ramadan, kita diajari oleh Rasulullah untuk puasa seperti puasa Nabi Daud. 1 hari puasa, 1 hari berbuka, puasa dan seterusnya. Selang-seling dalam berpuasa. Tidak menjadikan setiap hari itu puasa. Kata Rasul, asumu wa uftir, aku berpuasa, aku juga berbuka. Wa anam, wa aqumul lail, aku juga tidur dan bangun malam. Aku juga tidur malam dan aku juga sholat malam, kata Rasulullah SAW. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi para wanita. Artinya apa? Artinya Rasulullah SAW mengingatkan kepada 3 sahabat tersebut dalam urusan ibadah sekalipun tidak boleh berlebih-lebihan. Dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah SAW suatu ketika melihat di masjid beliau itu ada tali yang tergantung antara 2 tiang. Lalu Rasulullah bertanya, tali apa ini sesungguhnya? Kata Rasulullah. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innaha li Zainab. Sesungguhnya tali itu tali milik Zainab. Zainab binti Jahash adalah salah seorang istri baginda Rasulullah SAW. Untuk apa, kata Rasulullah? Sesungguhnya Zainab kalau dia lagi keletihan sholat malamnya atau lagi capek, dia tetap berusaha berdiri dengan memegang tali tersebut supaya kuat dalam beribadah. Apa kata Rasul? Falyusalli ahadukum nasyatahu. Seseorang di antara kalian kalau mau sholatlah dalam keadaan dia semangat, dalam keadaan dia kuat. Fa in fatara au ajaza falyarqud au yaq'ud. Apabila dia capek, apabila dia letih, hendaknya dia sholatnya sambil duduk. Ini ajaran Rasulullah SAW dalam urusan beribadah. Artinya kita pun tetap memiliki hak. Manusia ini tercipta dari ruh dan jasad. Ruh kita harus beri makanannya. Jasad pun harus kita beri makanannya. Kita berikan istirahat dan seterusnya. Ini mengajarkan kepada kita bagaimana dalam beribadah sekalipun kita diajari untuk berada dalam posisi pertengahan. Tidak berlebih-lebihan sehingga kita merusak kewajiban kita yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menzolimi tubuh kita, badan kita dan seterusnya. Dalam urusan berumah tangga misalnya, dikisahkan bahwa Abu Darda ada seorang sahabat yang sangat rajin beribadah. Saking rajinnya, beliau dikisahkan jarang menyentuh sang istri. Maka ketika Salman Al-Farisi berkunjung ke rumahnya,
lalu bertanya kepada istri Abu Darda. Istri Abu Darda dalam kondisi capek, dia mengatakan, Abu Darda temanmu itu sibuk dengan urusannya sendiri. Lalu Salman Al-Farisi menginap di rumah Abu Darda. Ketika malam hari, di awal malam, Abu Darda ingin berangkat untuk sholat. Apa kata Salman? Tidurlah dulu. Pertengahan malam, bangun lagi, tidurlah dulu. Baru di penghujung malam, ketika Abu Darda bangkit, bangun, maka Salman Al-Farisi pun ikut sholat berjamaah. Lalu di ujung hadis ini disebutkan, Salman Al-Farisi mengingatkan, sesungguhnya badanmu itu memiliki hak, sesungguhnya istrimu itu memiliki hak, sesungguhnya matamu itu juga memiliki hak yang harus engkau berikan. Ini artinya dalam beragama, beribadah sekalipun, tentunya kita harus memperhatikan at-tawazun, keseimbangan, at-tawassud, pertengahan. Tidak boleh sampai melalaikan kita dari kewajiban-kewajiban lainnya. Selain itu, kalau kita lihat at-tawazun atau at-tawassud dalam beragama ini, dalam urusan memberikan nafkah. Ini kaitannya dengan urusan muamalah. Dalam urusan bermuamalah, juga kita diperintahkan untuk pertengahan, tidak melampaui batas, tidak berlebih-lebihan. Misalnya, ketika seseorang ingin memberikan nafkah kepada orang lain, sebutkan dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Dan orang-orang ketika menafkahkan, memberikan hartanya kepada orang lain, mereka tidak berlebih-lebihan dan mereka juga tidak pelit dan mereka berada di antara keduanya. Kita tidak boleh pelit dengan harta kita sampai tidak mau mengeluarkan sedikit pun rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Sebaliknya pula, wala tabsudha kullal basti fataquda maluman mahsur. Kita pun tidak boleh berlebih-lebihan sampai habis harta milik kita dan lupa memberikan kepada mereka yang wajib untuk kita nafkahi. Selanjutnya juga dalam kehidupan kita ini, walaupun kita disuruh untuk beribadah, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita untuk tetap berada pada posisi pertengahan. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Urusan dunia harus kita perhatikan, sebagaimana juga urusan akhirat kita kedepankan. Artinya, Islam mengajarkan kepada kita untuk berada pada posisi pertengahan, seimbang, sekalipun kita sibuk dengan urusan akhirat, dunia tidak boleh kita lupakan. Atau sebaliknya, seseorang dilalaikan akhiratnya karena mengurusi dunia. Agama kita melarang hal tersebut, bahwa kita harus berada pada posisi pertengahan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya, agama Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita berlaku adil, berlaku pertengahan. Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu moderat dalam berbagai urusan. Urusan akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian urusan ibadah, pun juga urusan muamalah kepada sesama. Karena sesuatu yang berlebihan itu pasti akan mendatangkan keburukan. Na'udzubillah min zalik. Semoga bermanfaat dan memberikan kebaikan untuk kita semuanya. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.